Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Kita masih diberi umur, sehat walafiat sampai detik ini, dan masih bisa meniti taat beribadah kepada Allah, wajib maupun sunnah, ibadah ritual maupun ibadah sosial. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi 3 penyebab susah sakaratul maut dan 3 cara mudah sakaratul maut. 3 penyebab susah sakaratul maut adalah yang pertama, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua maka akan susah sakaratul mautnya. Itu bagian daripada balasan dari Allah, karena kan di hadisnya isnani yu'ajiluhumullahu fid dunya azaban az-zani wal uquq lil walidain. Ada 2 dosa yang akan dikontani dibalas di dunia sebelum dia mati. 1, pezina, dosa zina. Yang keduanya durhaka kepada orang tua. Tidaklah seseorang akan mati kecuali akan dicicipi dulu azab dosa-dosa dia kepada orang tuanya. Nah, ini berat. Jadi durhaka kepada orang tua bisa menyebabkan susah sakaratul maut. Barangkali sahabat sekalian pernah dengar cerita Alqamah, di mana beliau menelantarkan ibundanya di pinggir hutan tanpa dinafkahi, tanpa diurus karena dominan istrinya, yang akhirnya dia pun berjarak dengan orang tuanya. Apa yang terjadi di sakaratul mautnya Alqamah? Susah berhari-hari. Hatta di kisah itu baginda Rasul hampir saja membakar Alqamah karena susahnya sakaratul maut, kasihan. Tetapi ibunya ternyata pada akhirnya meridhoinya, dan Alqamah pun meninggal dalam keadaan mudah sesudah ibunya meridhoi dia, sesudah ibunya memaafkan dia, baru dia mudah sakaratul mautnya. Jadi hati-hati, durhaka kepada orang tua penyebab susah sakaratul maut. Yang nomor kedua, akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu menyebabkan susah sakaratul maut. Orang yang sering melukai orang lain, setiap lirikan matanya hanya menyakiti dan menyakiti orang lain. Setiap ucapnya hanya menyakiti, melukai orang lain. Setiap perilakunya hanya ingin menyakiti dan menyakiti orang lain. Maka hati-hati, itu penyebab susahnya sakaratul maut. Termasuk juga yang berhutang, tidak ada keinginan dan tidak ada niat untuk membayar, itu pun menjadikan susah sakaratul maut. Karena orang yang berhutang ruhnya itu mu'allaqatun, masih tersangkut tidak kesana tidak kemari, mudabdabun. Itu kenapa? Karena dia masih punya beban hutang dari akhlak buruk, karena menunda-nunda, bahkan tidak ada i'tikad baik untuk membayar hutang. Selanjutnya juga penyebab yang nomor ketiga dari susahnya sakaratul maut adalah ilmu hitam. Orang yang punya ilmu yang memadaratkan orang lain itu biasanya susah sakaratul maut. Dia punya ilmu sihir misal,
ya, bisa merubah orang asalnya benci jadi suka, asalnya biasa jadi ya tersihir sampai orang tergila-gila kepada dia. Itu hati-hati, susah nanti sakaratul mautnya gitu. Atau ilmu teluh, dia bisa membunuh orang lewat sihir, dia bisa membuat orang cacat karena sihir dia, bisa membuat rumah tangga cerai-berai karena sihir dia. Orang lain bisa dibangkrutkan, ya, dia bersekutu dengan setan lewat ilmu sihirnya. Itu hati-hati, susah sakaratul mautnya. Banyak ya orang-orang yang ya dukun atau yang suka ya ilmu hitam gitu ya, ilmu yang dia dapatkan dari bersekutu dengan setan. Itu sampai ada yang 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam sakaratul mautnya. Baru sesudah dibuang ilmunya gitu ya, diruqyah, dia baru meninggal dunia. Jadi hati-hati, 3 penyebab susah sakaratul maut: durhaka kepada orang tua, akhlak yang buruk yang termasuk di dalamnya adalah tidak ada itikad baik, bayar hutang, dan ilmu hitam. Adapun 3 cara supaya mudah sakaratul maut. Yang pertama, taubat. Karena orang yang taubat itu ya at-taibu minad danbi kaman la danbalah, orang yang bertaubat dari dosa maka seolah-olah dia tidak punya dosa, dia bablas aja, ringan sakaratul mautnya. Kenapa? Karena tidak ada pemberat dosa, anasir dosa dalam hidupnya. Jadi banyak taubat ya, basahi lisan kita dengan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa-doa yang sudah masyhur, doa pertaubatan, doa Nabi Adam, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, doa Sayyidul Istighbarnya baginda Rasulullah SAW, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Disertai dengan doa ini pertaubatan juga ya, minta maaf ke Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa-doa pertaubatan. Perbanyak supaya kelak kalau kita sampai ke titik akhir sejarah hidup kita bernama kematian, dimudahkan sakaratul maut kita. Selanjutnya yang nomor kedua, supaya mudah sakaratul maut, harus ridha ya, sabar dan tawakal. Ridha menerima yang sudah terjadi, sabar menerima yang sedang terjadi, dan tawakal menerima yang akan terjadi. Orang yang ikhlas, yang ridha, yang tawakal, mudah sakaratul mautnya, nggak ada beban. Ya Allah, ruh ini darimu, milikmu, sekarang mau diambil kembali kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asa darimu dan sekarang akan kembali kepadamu. Ikhlas ya Allah, ridha ya Allah, saya tawakal kepadamu ya Allah. Nah, ini orang yang akan mudah sakaratul mautnya. Dan yang nomor ketiga, doa sakaratul maut, doa minta diringankan sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta diringankan ya, ditambah dengan doa supaya di akhir sakaratul maut yang terucap dari lisan itu adalah kalimah thayyibah. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami dari dunia fana ini adalah ucapan la ilaha illallah. Berdoa
Mudah-mudahan dengan banyak berdoa, ya tadi minta husnul khotimah, minta sakaratul maut ringan gitu, minta akhir kalimat la ilaha illallah, kita semua diringankan sakaratul maut dan melepas ruh dari badan kita dengan sangat lembut, tenang, damai, dan kita pun ruh kita membumbung kepada Allah, dipanggil oleh panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Masuklah ke golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke surgaku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak dipanggil dengan panggilan indah ketika ruh kita keluar dari jasad ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hawin alaina fi sakaratul maut, ringankan kami sakaratul maut ya Allah. Jadikan penghujung usia kami ya Allah adalah sebaik-baiknya iman kami, sebaik-baiknya amal perbuatan kami, sebaik-baiknya ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jika esok lusa Ijrail menjemput kami, izinkan orang tua sudah memaafkan kami, suami istri sudah memaafkan kami, anak-anak memaafkan kami, tetangga rekan kerja semua orang sudah memaafkan kami, supaya hablum minan nas sudah selesai ya Allah, tidak jadi penghambat sakarat kami, tidak jadi penghambat kami menujumu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, husnul khotimahkan kami ya Allah. Husnul khotimahkan kami ya Allah. Husnul khotimahkan kami ya Allah. Ya Allah, anugerahi ridhamu, anugerahi surgamu. Di surga nan indah, di surga penuh kenikmatan abadi selamanya dengan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, orang-orang tercinta kami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.